Halo teman-teman, salam kenal. Saya Fadli, founder dari komunitas Forex NFC. Dan di video kali ini dan beberapa video selanjutnya setelah ini kita akan bikin Forex untuk pemula ya. Jadi ini diperuntukkan untuk Anda yang memang baru belajar memulai trading. Mungkin ini tahun pertama Anda trading, bulan pertama, atau bahkan mungkin Anda baru beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu kenal sama Forex trading. Nah, di video pertama ini teman-teman saya akan menjelaskan tentang bagaimana forex market bekerja. Nah, tentunya teman-teman video ini akan memperkaya teman-teman semua dengan tujuan untuk mempersiapkan Anda untuk memulai bisnis forex yang sehat. Oke? Sip, teman-teman ya. Kita siap mulai ya. Oke, langsung aja teman-teman kita akan bahas hal pertama yang sangat mendasar kita bahas tentang forex trading itu sendiri. Apa sih forex itu? Oke, Forex itu teman-teman adalah singkatan dari foreign exchange yang dilakukan secara online ya. Jadi pertukaran mata uang yang kita lakukan secara online atau online transaction. Dan di luar sana teman-teman di seluruh dunia semuanya melakukan transaksi forex ya, transaksi perdagangan, ekspor impor, semuanya menggunakan transaksi pertukaran minimal dua mata uang. Oke, sama seperti kalau kita beli barang ke luar negeri ya kita akan perlu membayar dengan mata uang negara asalnya, dengan mentransaksikan transaksi kita dari rupiah, itu contoh sederhananya ya. Jadi ini adalah market atau pasar di mana para pedagang melakukan transaksi pertukaran mata uang, sesimpel itu ya. Nah, konsep dasarnya sama seperti kita ke money changer, teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli, misalnya teman-teman mau ke Amerika nih gitu ya, teman-teman beli dolar untuk bisa dipakai di sana. Nah, simple, teman-teman tinggal tukar rupiah Anda ke dolar, habis itu Anda balik lagi ke Indonesia, Anda balikin lagi dolar yang tersisa jadi rupiah gitu ya. Nah, harga yang apa ya, terwujud teman-teman yang ditampilkan di, chart Anda nantinya mungkin, itu kita sebut sebagai harga bid dan harga ask. Jadi teman-teman di forex itu ada dua harga yang selalu bergerak berdampingan gitu ya, ada harga pembeli, ada harga penjual, bid dan ask price. Ini adalah pending order, ini adalah apa ya, pending order atau penawaran yang dilakukan oleh market, di mana nanti kita akan ketemu dengan transaksinya. Ketika teman-teman menawarkan untuk menjual apapun yang Anda miliki sebagai transaksi forex, maka Anda akan masuk ke dalam harga pending order di market. Di sanalah Anda akan bertemu dengan lawannya, pembeli ketemu penjual, penjual ketemu pembeli, gitu. Sehingga nanti jarak antara pembeli dan penjual ini harganya atau bid dan ask price-nya ini akan cenderung berubah. Bisa jadi menyempit bahkan hampir nggak ada, bisa jadi kalau marketnya lagi agak sepi dia akan melebar, gitu. Normalnya seperti itu ya. Nah, secara garis umum teman-teman secara, tujuan besarnya kita transaksi di forex adalah mendapatkan profit tentunya gitu. Dengan cara seperti apa? Sesimpel ini strateginya, Anda beli di harga murah, jual di harga mahal. Jadi semua strategi trading yang akan teman-teman pelajari ya itu berkaitan dengan ilmu dasar ini. Karena apa yang kita lakukan di transaksi forex ini sama seperti cara menghasilkan uang di kehidupan nyata, teman-teman ya. Anda ya tetap aja ketika teman-teman beli barang dan jual lagi untuk tujuan keuntungan atau profit, Anda perlu beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Sesimpel itu. Nah, ini juga jadi satu penyaringan khusus buat teman-teman yang mungkin masih belum memutuskan, saya mau pakai strategi trading apa ya, gitu ya. Nah, pastikan teman-teman strategi trading apapun, indikator apapun, saran apapun yang teman-teman terima dari teman Anda, dari mentor trading Anda, dari guru trading Anda, siapapun, itu selalu bisa mewujudkan tujuan dasar ini, di mana Anda akan bisa mendapatkan keputusan untuk beli di harga murah, jual di harga mahal, ya. Oke, kenapa sih orang trading forex? Nah, ada beberapa alasan teman-teman, baik alasan teknis maupun alasan psikologis ya. Yang pertama, ini sangat liquid teman-teman. Alasan-alasan ini juga jadi alasan saya pribadi di awal kenapa saya akhirnya trading forex, saya akhirnya mengembangkan komunitas Forex NFC ini, dan akhirnya kita bergabung menjadi ratusan ribu traders di seluruh Indonesia, gitu ya. Jadi komunitas ini bisa teman-teman dapetin banyak banget manfaatnya. Nah, secara personal, alasan saya yang mungkin juga jadi alasan Anda karena sangat liquid. Ini yang pertama. Jadi transaksi forex teman-teman hari ini itu lebih dari 5 triliun dolar per hari. Ya, teman-teman bisa cek nih, bisa googling, bisa tanya AI gitu ya. Teman-teman bisa cari data dari Bank of International Settlement BIS bahwa triliunan dolar ditransaksikan per hari di forex trading, ya. Artinya
Marketnya sangat liquid. Ketika teman-teman butuh sesuatu untuk dibeli, pasti ada yang jual, ya. Atau setiap Anda mau jual sesuatu, pasti ada yang beli, gitu ya. Nah, kondisi pergerakan harganya tergantung dari kondisi ekonomi secara umum ya, baik itu makroekonomi maupun mikroekonomi di negara masing-masing, negara asal mata uangnya tersebut. Nanti kita bahas lebih detail ya. Dan ini non centralized teman-teman, artinya kita akan bertransaksi dengan banyak Eee, exchanger besar di seluruh dunia, sebut saja yang terkenal misalnya New York Stock Exchange misalnya, atau Chicago Mercantile Exchange misalnya, di mana kita akan bertransaksi dengan ujung market besar di sana. Nah, untuk bisa mendapatkan transaksi tentunya kita butuh perantara yaitu broker, ya. Nah, karena dia non centralized teman-teman, dia mungkin akan ada selisih perbedaan harga sedikit-sedikit di broker yang berbeda. Kenapa? Saya sama aja kayak kita punya pertukaran mata uang di bank BCA misalnya. Kita lihat kursnya euro di BCA dengan kurs euro di Bank Mandiri itu sedikit berbeda, gitu ya. Kurs US dollar di BCA, di Mandiri, di BNI, di BRI itu beda-beda tipis, gitu. Kenapa? Karena dia tidak terpusat seluruh dunia satu, enggak, gitu. Ada banyak market yang nantinya akan bisa Anda pelajari, ya. Nah, non centralized ini juga teman-teman membuat akhirnya biaya untuk kita trading, baik itu komisi maupun spread, nanti kita pelajari lebih lanjut ya, itu jadi murah. Kenapa? Karena ada kompetisi tadi, jadi biayanya kompetitif, gitu ya. Nah, ini juga yang membuat kita melihat adanya spread atau sebaran harga. Jadi ada jarak antara penjual dan pembeli yang terus-menerus berubah, yang tadi saya udah jelasin, gitu ya. Jarak antara bid sama ask price yang tadi itu kita sebut sebagai spread, ya. Nah, bisa dapetin keuntungan bukan hanya saat harga naik, tapi saat harga turun. Nah, ini yang menarik dari industri forex ya. Kalau teman-teman transaksi saham atau cryptocurrency misalnya, Anda perlu beli di bawah, jual di atas. Kan gitu. Ketika selesai dijual, ya udah Anda nggak punya lagi barangnya. Tapi kalau forex teman-teman ada yang namanya short selling. Ketika teman-teman melihat harga turun dan kemungkinan besar akan turun, Anda bisa sell di atas duluan gitu ya. Dan selanjutnya Anda bisa buy back di bawah. Gitu. Jadi ada kontrak yang memungkinkan dua arah mendapatkan profit, ya. Nah, ini cukup menarik menurut saya sehingga kita bisa mendapatkan transaksi yang lebih banyak jumlah transaksinya dibanding dengan instrumen investasi yang lain, oke? Nah, terus yang selanjutnya secara psikologis ini sangat nyaman menurut saya. Kenapa? Karena bisa dikerjain di mana aja. Apapun latar belakang Anda, teman-teman sebagai karyawan atau pengusaha atau ibu rumah tangga misalnya, bapak rumah tangga mungkin ya, atau mahasiswa misalnya atau apapun teman-teman ya. Wira swasta, pemilik bisnis kecil gitu ya, atau self-employed, wah misalnya kayak dokter, pengacara, artis, tukang ojek, apapun background Anda bisa ya. Karena ini hanya butuh koneksi internet dan tentunya device untuk bekerja ya, boleh handphone, boleh laptop, iPad seperti saya atau PC, personal computer dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah alasan utama kenapa saya trading forex teman-teman adalah karena kontrol penuh bisnisnya ada di tangan kita. Kita tidak perlu untuk meminta izin ketika harus libur, gitu. Kita tidak perlu untuk meminta izin orang lain ketika kita pengen bekerja setengah hari aja, gitu ya, atau bahkan mungkin hanya 15 sampai 30 menit per hari misalnya. Anda bisa atur sendiri waktunya, gitu. Jadi kapan dan di mana Anda mau bekerja itu sepenuhnya di tangan Anda. Ingat ini bisa jadi pisau bermata dua nih ya. Kebebasan yang tidak disertai dengan tanggung jawab akan membuat Anda nggak sukses juga. Gitu, ini kita ngomongin mindset. Makanya teman-teman, ini adalah sesuatu yang menarik sekali tetapi juga mungkin akan perlu disertai dengan tanggung jawab, dedikasi, disiplin untuk diri Anda sendiri, ya. Oke, kita lanjut. Nah, market forex teman-teman itu tidak sepanjang minggu, sepanjang bulan buka ya, tentunya sepanjang jam bukanya bank aja. Artinya kita bisa bertransaksi 24 jam sehari, tetapi di 5 hari kerja. Sabtu Minggu banknya tutup, kita juga libur. Market forex harganya nggak bekerja di hari Sabtu dan Minggu. Ya. Nah, secara umum teman-teman session market itu ada tiga. Jadi ada sesi Asia, sesi Eropa, sesi Amerika. Dan teman-teman bisa bertransaksi kapanpun, dimanapun. Yang pasti ketika teman-teman transaksi di pagi hari, tentunya yang lebih aktif bergerak adalah market Asia, marketnya Jepang, marketnya Australia misalnya, masih masuk ke dekat Asia gitu ya. Tapi ketika teman-teman sudah masuk ke siang hari, sekitar jam 1, jam 2 siang, market Eropa mulai buka. London gitu ya,
terus mata uang euro atau GBP misalnya ya, pound sterling itu mulai bergerak gitu. Nah, sesi Amerika itu di Indonesia, WIB ya bagian barat itu terjadi di malam hari. Dan mungkin dia mulai bergerak sekitar jam 8 atau jam 9 malam lah, WIB ya, waktu Indonesia bagian barat. Nah, di sana teman-teman akan melihat bahwa kayak misalnya market yang berhubungan dengan US dollar itu lebih aktif bergerak gitu. Nah, ini overlapping sampai dengan subuh gitu ya, baru nanti market Amerika tutup, market Asia sudah buka lagi. Makanya kenapa dunia berputar 24 jam kita tetap bisa bertransaksi forex ya. Oke. Nah, pertanyaan besarnya sekarang yang gerakin harga siapa? Yang trading tuh siapa, Mas Fadli? Nah, harga bergerak teman-teman tentunya karena order. Ini pengetahuan yang sangat mendasar dan teman-teman perlu mengerti ya. Jangan sampai ini jadi hal-hal yang menyesatkan yang sering kali tanpa pemahaman yang dalam dari seorang mentor dia ngajarin orang lain dan salah menurut saya. Yang menggerakkan harga adalah order. Ini terjadi perdebatan di mana-mana teman-teman. Ada yang bilang yang gerakin harga itu teknikal katanya. Ada yang gerakin harga itu fundamental katanya. Berita katanya. Bukan dua-duanya. Yang menggerakkan harga adalah order. Order itu adalah pesanan beli atau jual gitu ya, transaksi order buy atau sell, baik itu market order, buy now, sell now, ataupun pending order, buy limit, sell limit gitu ya, buy stop, sell stop, yang tereksekusi di market yang menggerakkan harga. Semakin banyak orang yang beli, semakin naik harganya. Semakin banyak orang yang jual, harganya semakin turun. Hukum ekonomi gitu. Sama seperti itu. Jadi yang menggerakkan market adalah order, ya. Nah, pelakunya siapa aja? Yang pertama, yang paling besar dan paling banyak melakukannya adalah institusi, teman-teman. Ini big boy di luar sana, big player di luar sana. Siapa aja, teman-teman? Pemerintah setiap negara tentunya, ya, menggunakan kebijakannya untuk mempertahankan stabilitas mata uang negara masing-masing. Kayak kita misalnya rupiah nih, melemah nih. Oh iya, itu dia akan langsung melakukan intervensi transaksi forex pemerintah Indonesia gitu. Kalau rupiah terlalu kuat juga nggak baik gitu. Jadi distabilkan seperti itu. Ya itu pemerintah. Semua negara melakukannya. Nah yang selanjutnya adalah bank-bank besar teman-teman. Jadi bank yang sangat besar seperti Deutsche Bank misalnya, HSBC misalnya, Citibank misalnya gitu ya, Goldman Sachs misalnya gitu, JP Morgan. Banyak sekali institusi-institusi besar baik bank maupun institusional traders yang menggunakan forex sebagai transaksi di institusinya, gitu ya. Nah, selanjutnya tentunya kita juga sebagai retail trader itu butuh broker. Nah, broker atau pialang itu juga menghubungkan dan juga sebagai traders. Oke, mereka juga ikut menggerakkan market sebagai pelaku. Mereka secara mendasar adalah penghubung antara retail kita dengan big player gitu, dengan market luas. Jadi kita tidak bisa langsung ke exchanger besar di luaran sana, tidak bisa kan teman-teman, karena ya tadi ya kita butuh perusahaan untuk bisa connect gitu ya. Kita butuh modal yang sangat besar, jutaan dolar untuk bisa bertransaksi. Ketika kita punya hanya beberapa juta rupiah misalnya, kita nggak bisa langsung ke sana. Nah, untuk itu kita butuh perantara yang kita sebut sebagai broker. Jadi broker ini tugasnya adalah perantara Anda. Ketika Anda pencet buy, Anda kan pengen beli, dia cariin siapa yang mau jual, gitu. Ketika dia membantu Anda untuk sell gitu ya, maka Anda pengen jual, dia cariin siapa yang mau beli. Atas jasa itu dia akan menerima komisi. Nah, makanya broker yang ada komisinya itu normal, nggak apa-apa. Anda perlu curiga kalau broker semuanya gratis. Terus dia hidup dari mana? Gitu. Nah, ada tendensi di mana broker melakukan kecurangan. Nah, teman-teman perlu tahu dasar broker yang curang dan tidak itu apa. Oke, ada yang namanya dealing desk broker, ada yang namanya non-dealing desk broker. Jadi dealing desk broker adalah broker yang memang jadi market maker atau kita sebut sebagai bandar. Nah, bandar itu teman-teman adalah kondisi di mana Anda beli, dia yang jual. Dia tidak langsung cariin penjual. Anda jual, dia yang beli. Dia tidak cariin pembeli. Jadi langsung jadi lawan atau musuhnya Anda. Bukan perantara. Harusnya kan perantara. Tetapi karena dia bandarin sendiri, dia punya kepentingan untuk Anda rugi. Ketika Anda rugi, dia yang untung. Ketika Anda profit, dia yang loss. Ketika Anda profit terus-terusan, kurang ajar. Dia akan cari cara supaya Anda loss. Nah, kita nggak mau seperti itu. Itu dealing desk broker.
Biasanya dia diindikasikan dengan fixed spread misalnya, karena spread atau sebaran yang ada di market itu tidak mungkin fix, selalu merapat atau melebar gitu ya, tergantung dari real market price. Tetapi kalau fix misalnya semua pasangan mata uang 3 pips misalnya lebarnya. Pips itu apa nanti kita bahas ya. Misalnya sebaran mata uang itu jaraknya cuma 2 pips gitu, cuma 10 pips misalnya. Nggak bisa. Tidak bisa ditetapkan seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya non-dealing desk broker ini biasanya bagus ya. Dia spread dan komisinya variatif. Dia minta komisi kecil dan murah biasanya. Itu adalah memang biaya transaksi kita sama normal seperti kita kena biaya transfer antar bank gitu ya, sama. Dan spread adalah yang tadi tuh ya, jarak antara bid sama ask yang merapat dan melebar ya, variatif teman-teman. Nah, yang terakhir yang menggerakkan market adalah kita sebagai retail trader tentunya. Nah, retail trader ini ya semua traders forex yang ada di seluruh dunia ya, individual trader seperti saya dan Anda disebut sebagai retail trader. Nah, ini yang ikut juga menggerakkan market. Nah, mayoritas atau sebagian besar jumlah kuantitas akun trading itu dipegang oleh retail trader tentunya ya. Ada ratusan juta mungkin miliaran akun trading dengan berbagai broker, dan ada orang yang punya akun di beberapa broker, ada orang yang di satu broker pun punya beberapa akun gitu ya. Jadi satu orang bisa punya banyak akun trading. Oke, nggak cuma satu ya. Nah, ini adalah pelaku yang menggerakkan market forex. Oke, kita lanjut. Nah, transaksinya di mana Mas Fadli? Nih, transaksinya dilakukan melalui EBS namanya, jadi Electronic Banking System. Kita nggak bertransaksi seperti kita transaksi di money changer, harus bawa duit ke sana terus tuker, nggak gitu. Kita melakukannya secara online dan elektronik ya. Jadi institusi teman-teman mereka terhubung langsung dengan EBS, jadi mereka langsung masuk ke sana ya, banking system. Nah, kita juga ujungnya akan masuk ke sana, tetapi retail trader itu terhubungnya melalui broker dulu. Gitu ya. Di mana broker itu bisa beda-beda, kita belum bahas detailnya broker apa yang disarankan, tetapi teman-teman boleh pakai broker apapun pada dasarnya, yang penting teman-teman mengerti bahwa ini baik, bahwa dia bagus gitu ya. Nanti teman-teman bisa ngobrol sama teman-teman konsultan edukasi di komunitas Forex NFC untuk cara memilih broker dan bagaimana broker yang baik dan buruk ya. Ngobrol sama teman-teman konsultan edukasi di komunitas kita. Oke? Nah, broker biasanya menyediakan platform trading, teman-teman. Ada yang namanya MetaTrader. Hari ini ada MetaTrader 4 dan ada MetaTrader 5, MT4 dan MT5. Teman-teman bisa pakai dua-duanya ya. MT4 lebih dulu ya, MT5 baru belakangan ini muncul beberapa tahun terakhir. Nah, selain platform trading di mana nanti kita buy sell-nya memang di sana gitu ya, beli, jual, transaksi semuanya di sana, kita juga membutuhkan device tentunya untuk trading ya. Kita bisa pakai handphone only, bisa nggak? Bisa. Di ini saya ambil. Di handphone kita itu ada aplikasinya teman-teman. Ada MT4, ada MT5. Nah, aplikasi trading ini teman-teman ini bisa memungkinkan Anda untuk melihat chart kapanpun Anda butuhkan, kapanpun Anda mau gitu. Tinggal Anda lihat aja. Ini di handphone saya Anda bisa ngelihat chart seperti ini gitu ya. Dan chart ini teman-teman ini memungkinkan Anda untuk menganalisa, untuk entry, untuk buy, untuk sell, untuk transaksi di sana, sampai untuk nambahin deposit dan tarik depositnya, mau itu dalam keuntung profit atau loss gitu ya. Jadi misalnya Anda profit, ya udah Anda bisa tarik keuntungannya masuk ke rekening bank Anda gitu. Jadi butuh device, laptop bisa, tab atau iPad seperti ini bisa teman-teman, atau personal komputer yang ada di rumah Anda itu juga bisa. Saya sarankan Anda menggunakan layar yang lebih lebar ya, jangan handphone banget lah. Tapi kalau nggak ada gimana? Nggak apa-apa. Yang penting Anda memulai dulu belajar bisnisnya. Karena ini industrinya sangat menguntungkan. Asal Anda serius belajar. Ya, oke. Nah, secara umum teman-teman, proses dia bekerja adalah Anda bikin akun dulu tentunya di sebuah broker ya. Nanti kita pandu di belakang, teman-teman santai aja. Selanjutnya, teman-teman setelah bikin akun, teman-teman buka platform MetaTrader-nya, teman-teman nanti pilih mau transaksi di pasangan mata uang apa, pilih currency pair-nya. Setelah itu, teman-teman lihat currency pair-nya, teman-teman analisa. Nanti cara analisanya saya ceritain. Nah, setelah itu teman-teman dapat harganya nih. Harga murahnya di sini nih, harga mahalnya di sini nih. Berarti saya buy di sini, kalau mau sell di sini, kan gitu. Nah, setelah itu Anda pasang ordernya. Oke? Buy atau sell. Nah, setelah buy atau sell order ini Anda lakukan,
Pesanan ini akan dikirim oleh broker ke market luas, ya, diproses dan diteruskan ke market. Setelah itu apa yang terjadi? Transaksinya berjalan. Anda akan melihat transaksi Anda berjalan. Biasanya disebut sebagai floating transaction. Mau itu floating minus atau floating plus gitu ya. Floating profit sama aja. Namanya running transaction. Setelah itu, misalnya dia dalam keadaan profit, Anda analisanya bagus gitu ya, Anda tutup posisinya. That's it. Jadi secara teknis, secara internal yang terjadi di akun Anda seperti itu. Gitu. Anda bisa close dalam keadaan profit atau dalam keadaan loss gitu. Kalau Anda benar analisanya dan profit, Anda bisa tentuin target profit Anda sejauh apa, ketika nyampe dia akan tereksekusi otomatis. Itu juga bisa. Gitu. Sama seperti buy dan sell ya. Anda bisa langsung buy di harga yang memang murah, atau kalau harganya belum murah, Anda pasang pending order. Nanti kalau harganya turun ke sini saya mau beli, dia akan langsung tereksekusi otomatis tanpa Anda perlu tongkrongin. Asiknya gitu ya. Jadi ini tergantung teknik dan siapa mentor yang ngajarin Anda ya. Oke, secara umum seperti itu, sesimpel itu ya. Nah, ketika teman-teman transaksi itu sama aja. Misalnya gini, banyak orang nanya ke saya, "Profit kita dari mana Mas Fadli? Apakah dari orang lain yang loss di market forex?" No, bukan itu. Ini sama seperti Anda transaksi di money changer ya. Bayangin tadi saya udah kasih contoh simpel ya. Misalnya teman-teman transaksi di money changer, Anda berangkat ke Amerika, tukerin duit Anda misalnya 16 juta rupiah dengan 1.000 dolar Amerika ya, US dollar. Berangkat nih gitu. Terus 1.000 dolarnya utuh. Ketika Anda pulang ke Indonesia, Anda perlu tukar lagi dong ke rupiah, ya kan? Nah, ketika Anda tukar ke rupiah, 1.000 dolarnya Anda balikin jadi rupiah, harga dolar kebetulan tadinya 16.000, sekarang jadi 16.500. Namanya juga harga naik turun, ya kan? Ternyata ada profit 500 rupiah per 1 US dollar. Anda punya 1.000. Jadi 500 rupiah dikali 1.000, itu Anda dapat profit 500 ribu rupiah. Nah, itulah transaksi forex yang profit, teman-teman. 500 ribunya dari siapa? Ya nggak dari siapa-siapa, dari market. Gitu. Ketika Anda beli dolar, Anda beli dari seseorang yang punya dolar, which is mungkin ini adalah si A gitu ya. Setelah itu mungkin si A bisa jadi ini penjualan profit buat dia, bisa jadi penjualan rugi buat dia. Kita nggak tahu awal mula dia beli di mana, tapi Anda beli dari dia. Oke, setelah itu Anda pulang ke Indonesia, Anda jual ke si B. Anda kan nggak wajib transaksi pulangnya di money changer yang sama kan? Boleh bebas di mana aja. Nah, ketika Anda jual kembali dolarnya dengan harga 16.500 gitu ya, Anda profit 500 ribu rupiah karena tadinya modal 16 juta, pas pulang Anda jadi 16 juta 500 ribu. Ada keuntungan 500 ribu. Tapi Anda jual dolarnya ke si B dengan harga 16.500 per dolar, kan gitu. Anda modal 16 jadi 16,5 juta. Nah, buat si B, 16.500.000 yang sekarang dia miliki itu ya, yang jadi 1.000 dolar buat dia, itu bisa jadi good transaction, bisa jadi bad transaction buat dia. Kita nggak tahu. Kalau harga naik lagi ke 17.000, dia profit. Harga turun ke 16.000, dia loss. Tapi tidak ada lagi hubungannya dengan Anda karena Anda sudah close posisi. Nah, ya. Jadi bukan dari si A, bukan dari si B. Memang karena pergerakan market. Simpel ya. Jadi itulah datangnya uang profit Anda, atau kalau uang Anda loss itu bukan diambil sama orang lain, bukan ya. Tapi memang harganya turun dan Anda jual lagi ke orang yang berbeda. Karena sangat liquid, Anda berhubungan dengan jutaan traders yang lain sehingga pasti orangnya beda ya. Nah, ketika Anda trading, teman-teman, nanti platformnya akan seperti ini. Nanti platform tadi yang kita bahas lebih lanjut di video berikutnya ya. Yang penting teman-teman sekarang sudah mulai kenal, oh ternyata itu industri forex. Kita akan bahas lebih dalam, teman-teman, di video-video berikutnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Inilah tampilan yang nantinya akan Anda lihat. Ini bentuknya chart. Anda bisa bikin garis, Anda bisa bikin indikator, Anda bisa bikin warna chart yang berbeda gitu ya di platform MetaTrader, teman-teman semua. Oke, di video awal itu dulu mungkin dari saya, teman-teman, thank you. Kalau ada pertanyaan, Anda tetap bisa diskusi dengan konsultan edukasi di komunitas Forex NFC. Nanti link diskusinya kita taruh, kalau ini di YouTube, Anda bisa lihat di kolom deskripsi. Kalau bukan di YouTube, teman-teman nanti bisa ngobrol sama mereka dengan akses yang ada sebelumnya. Anda bisa akses video ini pasti karena teman-teman sudah kenal dengan salah satu dari konsultan edukasi kita, gitu. Ya, oke teman-teman, thank you. Kita ketemu di video berikutnya. See you.